Para pemirsa sebangsa dan setanah air, pada sesi sebelumnya kami sudah mengingatkan bahwa dunia saat ini berada di tepi jurang kehancuran yang mengerikan. Perang Dunia Ketiga sudah dimulai dan ancaman perang nuklir sudah di depan mata. Kondisi tersebut akan diperparah dengan berbagai bencana alam yang sangat dahsyat, seperti gempa-gempa raksasa yang disertai tsunami, meletusnya gunung-gunung berapi, banjir besar, kelaparan, wabah penyakit, dan berbagai bencana-bencana lain. Bencana-bencana tersebut akan meluluhlantakkan sebagian besar kota-kota di muka bumi, membunuh miliaran manusia, dan menghancurkan sebagian besar perangkat teknologi yang ada, sehingga akan menjungkir balik peradaban maju saat ini kembali menjadi terbelakang. Perlu diketahui, kehancuran yang akan terjadi tidak bisa dicegah dan dihindarkan. Kerusakan keseimbangan di bumi sudah demikian parah. Begitu juga dengan keseimbangan tatanan dunia. Dan kehancuran yang terjadi sebenarnya adalah bagian dari proses pemulihan keseimbangan. Tahun-tahun ke depan kita akan menghadapi masa-masa yang sangat sulit, kondisi-kondisi yang sangat berat dan mencekam. Kekayaan-kekayaan dan jabatan yang selama ini kalian bangga-banggakan, semua tidak akan ada artinya. Keluarga maupun sahabat juga tidak akan bisa membantu dan melindungi. Semua akan sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Oleh karena itu, pemerintah dan segenap komponen bangsa seharusnya sadar atas apa yang akan terjadi dan segera melakukan persiapan, upaya-upaya mitigasi untuk meminimalisir risiko dari Perang Dunia Ketiga maupun bencana-bencana besar lainnya. Pemerintah tidak perlu menguras anggaran atau menambah beban utang negara yang sudah menggunung untuk memborong alutsista yang canggih dan mahal sebagai bekal dalam menghadapi Perang Dunia Ketiga. Ketahuilah, seberapapun kemampuan kita membeli pesawat-pesawat canggih, kapal-kapal canggih, dan lain-lain, tidak akan mampu mengimbangi kekuatan militer Cina maupun sekutu. Ingat, Perang Dunia Ketiga adalah perang nuklir. Amerika punya ribuan nuklir, dan Cina menempati urutan ketiga negara dengan jumlah nuklir terbanyak di dunia. Jadi tidak akan ada gunanya kita melawan mereka. Semakin keras kita menghadang mereka, semakin babak belur kita akan dibuatnya. Lihatlah yang terjadi dengan Ukraina. Sekeras apa dia menghadang Rusia, semakin hancur negaranya. Biarkan mereka berperang, perang antar negara-negara yang serakah. Ini bukan perang kita. Kalaupun pada saatnya mereka memaksa invasi ke negara kita, kita tidak perlu menghadang dengan kekuatan penuh dan berdarah-darah. Toh perang tidak akan berlangsung lama. Saat mereka sudah babak belur, mereka akan hengkang juga dari negeri ini. Perlu diingat bahwa musibah-musibah besar dunia adalah bagian dari rancangan yang sangat dahsyat, mekanisme perbaikan sistem keseimbangan ciptaan Tuhan. Ketika manusia merusak keseimbangan, menciptakan ketimpangan atau kesenjangan, maka semua itu akan berujung pada bencana atau kehancuran. Saat itulah mekanisme pemulihan sistem keseimbangan sedang berjalan, baik keseimbangan alam, keseimbangan sosial, maupun sistem keseimbangan lainnya. Jadi dalam rangka mitigasi Perang Dunia Ketiga dan bencana-bencana besar lainnya, satu-satunya jalan adalah menata kembali pengelolaan negara dengan berpijak pada prinsip-prinsip keseimbangan. Dan perbaikan sistem keseimbangan secara menyeluruh merupakan implementasi taubat nasional kepada Sang Maha Pencipta. Perbaikan dari berbagai kebijakan negara yang selama ini telah menimbulkan kerusakan keseimbangan alam secara masif, menciptakan ketimpangan atau kesenjangan sosial ekonomi yang sangat dalam, dan berbagai bentuk ketimpangan-ketimpangan yang lainnya. Ketahuilah bahwa implementasi sistem keseimbangan akan menciptakan kemandirian dan ketahanan dalam keseluruhan aspek, baik ketahanan lingkungan, sosial ekonomi, kemandirian dan ketahanan pangan, serta ketahanan pada aspek-aspek yang lainnya.
Ini adalah bekal utama dalam menghadapi bencana besar yang menghadang di depan. Kita lihat negeri ini, negeri yang dikaruniai kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Negeri kepulauan di Khatulistiwa dengan intensitas penyinaran matahari yang cukup serta curah hujan yang tinggi, sehingga dikenal sebagai negara agraris. Dengan karunia Tuhan yang luar biasa tersebut, harusnya bangsa ini mampu untuk mandiri, bersuasembada, bahkan menjadi eksportir produk-produk pertanian. Namun faktanya hampir sebagian besar komoditi pangan kita masih diimpor dari negara-negara lain. Indonesia adalah termasuk negara pengimpor beras terbesar di dunia. Selain beras, kita juga mengimpor gula, kedelai, gandum, bawang putih, daging sapi. Bahkan negeri dengan garis pantai yang sangat panjang, jutaan ton garam harus diimpor dari luar negeri. Sungguh sangat memprihatinkan. Ada kesalahan yang sangat fatal dalam pengelolaan negeri ini. Dan yang sangat miris akhir-akhir ini, negara pengekspor batu bara dan minyak sawit terbesar di dunia kesulitan memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Ini menunjukkan bahwa iblis kapitalisme sangat berkuasa di negeri ini. Bagaimana kita mampu melewati tahun-tahun yang berat ke depan dalam kondisi bangsa yang rapuh dan lemah? Ketahuilah, pangan adalah sektor ekonomi yang paling mendasar. Setiap perang maupun bencana-bencana besar lainnya akan berimbas pada krisis pangan yang hebat. Ini akan terjadi di sebagian besar negara di dunia. Akan terjadi bencana kelaparan yang hebat di muka bumi. Akan kemana kita mau mencari bantuan jika masing-masing negara mengalami krisis pangan? Kalau pemerintah kita cerdas, mereka seharusnya menghentikan proyek-proyek raksasa yang menghabiskan anggaran besar, seperti pembangunan infrastruktur di kota-kota besar dengan jalan yang sudah bertingkat-tingkat. Untuk diketahui, perang akan mentarget penguasaan kota-kota besar, dan disitulah akan terjadi konflik yang berdarah-darah, dan kota-kota besar akan luluh lantak diterjang oleh mesin-mesin perang. Dan pada saat itu setiap negara juga dituntut mandiri dalam penanganan gawat darurat dan penyediaan obat-obatan, karena bencana akan banyak mengakibatkan jutaan manusia cedera dan rawan wabah penyakit. Kita juga perlu menjaga hutan-hutan kita, karena ke depan akan semakin langka keberadaan udara bersih maupun air bersih. Ini yang sangat mendesak untuk segera dipersiapkan. Meski kemandirian yang lain secara bertahap juga harus dipersiapkan. Dengan kata lain, diperlukan pemerataan pembangunan. Anggaran pembangunan di perkotaan harus dialihkan untuk pembangunan di pelosok-pelosok daerah, khususnya di luar Jawa. Membangun infrastruktur pertanian, pembangunan lokasi sumber-sumber air, pembangunan dam dan irigasi, serta cetak lahan pertanian secara masif. Program transmigrasi harus kembali digalakkan, karena dibutuhkan sumber daya manusia dalam jumlah besar untuk menggarap lahan-lahan pertanian yang sudah dipersiapkan. Di sisi yang lain, pemerintah harus melakukan restrukturisasi organisasi pemerintahan. Birokrasi harus efektif dan efisien. Kinerja pegawai harus profesional. Lembaga-lembaga yang tidak produktif dan tidak jelas fungsinya harus ditutup. Perampingan besar-besaran harus dilakukan. Ribuan bahkan jutaan pegawai pemerintah harus siap dialihfungsikan untuk menjadi pelaku-pelaku usaha yang produktif di sektor pertanian, meski harus dibekali dengan pelatihan yang serius. Demikian juga dengan anggota TNI yang sedang tidak berperang, bisa diarahkan untuk terjun ke sektor-sektor pertanian produktif, membangun pertahanan pangan. Jadi semua sumber daya harus dikerahkan untuk persiapan mitigasi besar-besaran. Dibutuhkan pendanaan besar dan kebersamaan. Perlu pemangkasan gaji dan tunjangan pejabat pemerintahan. Pendapatan harus berbasis kinerja dan produktivitas, bukan atas dasar posisi atau jabatan seseorang. Perlu kontribusi maksimal pengusaha besar dan menengah, serta orang-orang kaya yang selama ini telah banyak menikmati hasil kekayaan negeri ini. Kalau mereka tidak mau kooperatif,
aset harus disita dan dikelola untuk kepentingan negara. Intinya semua komponen dan aspek harus diseimbangkan dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip keseimbangan. Lantas apa yang harus kita lakukan sebagai pribadi-pribadi dan warga masyarakat? Sadarilah bahwa Tuhan dengan susah payah telah menciptakan alam semesta beserta isinya dengan keteraturan dan keseimbangan yang sempurna. Disadari atau tidak bahwa selama ini kita telah mendurhakai Allah, tidak mensyukuri karunia-Nya. Banyak aktivitas yang kita lakukan selama ini telah merusak sistem keseimbangan ciptaan Allah. Apakah itu keseimbangan alam, keseimbangan sosial, termasuk sistem keseimbangan yang ada dalam tubuh biologis kita sendiri. Meski setiap waktu kita sembahyang, sholat, berdoa, memuja dan memuji Tuhan, namun setiap hari pula apa yang kita lakukan sedikit banyak telah berkontribusi dalam merusak sistem keseimbangan ciptaan Tuhan. Dan selama ini pula kita telah menjadi bagian dari sistem setan, sistem kapitalis yang merusak keseimbangan, sistem yang hanya membuat kehancuran. Oleh karena itu, atas kesalahan-kesalahan tersebut, bermohon ampunlah kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, dengan setulus-tulusnya, dan bertaubatlah dengan sebenar-benar taubat. Dan janji Allah akan melindungi dan menyelamatkan mereka yang bertaubat. Kalaupun mereka meninggal dalam proses taubat, kelak Tuhan akan memberikan ruang yang ideal, surga di akhirat. Ketahuilah, taubat yang utama adalah melakukan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Berjuang mengerahkan segenap kemampuan untuk membangun, memperbaiki, dan menjaga sistem keseimbangan. Dimulai dari memperbaiki keseimbangan diri, keseimbangan keluarga, berjuang membangun sistem keseimbangan sosial, memperbaiki dan menjaga keseimbangan alam di sekitar kita, dan berjihad membangun tatanan negara serta dunia yang seimbang. Inilah esensi taubat yang benar, yakni menjadi bagian dari sistem keseimbangan Tuhan. Dengan kata lain, tidak ada ibadah yang utama selain membangun dan menjaga sistem keseimbangan menurut Allah. Dan semua amal ibadah kita tidak akan berarti jika kita mengabaikan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Jadi bagi mereka yang sadar akan kesalahan dan berniat melakukan taubat yang benar, segera merapatkan diri, menghimpun diri untuk bersama-sama berjuang membangun tatanan kehidupan seimbang. Membangun keseimbangan adalah bagian utama dari langkah-langkah mitigasi yang nyata sesuai petunjuk ajaran Tuhan dalam menghadapi bencana besar yang menghadang di depan. Dimulai dari kesiapan pribadi dan keluarga-keluarga untuk hidup seimbang. Selanjutnya menghimpun diri bersama orang-orang yang peduli keseimbangan. Membangun komunitas yang seimbang di lokasi yang relatif masih terjaga keseimbangannya. Lokasi-lokasi pedalaman yang masih alami dengan keberadaan hutan-hutan di sekitarnya. Dan bukan daerah yang rawan bencana. Bukan lokasi yang rawan gempa dan tsunami. Bukan areal di sekitar gunung-gunung berapi, serta bukan kawasan yang rawan banjir dan longsor. Dimulai dari skala terkecil, lingkup kampung, sebuah proyek percontohan kampung seimbang, kampung profesional yang mandiri, kampung yang memiliki ketahanan pangan, ketahanan sosial ekonomi, dan ketahanan-ketahanan yang lain. Kemudian dari lingkup kampung akan berkembang dalam skala yang lebih luas, menjadi desa seimbang, kota seimbang. Inilah sebuah bahtera kehidupan yang akan mampu menyelamatkan orang-orang di dalamnya dari berbagai bencana dahsyat. Dan ketika bencana besar sudah mereda, kampung yang sudah berkembang menjadi kota seimbang akan terus berkembang dan memproklamasikan diri menjadi tatanan negara seimbang, dan bahkan berkembang menjadi tatanan dunia yang seimbang. Demikian proses taubat yang benar sekaligus sebagai langkah mitigasi dalam menghadapi bencana yang luar biasa dahsyat. Segeralah bertaubat sebelum terlambat.
Ingatlah, semua kebijakan kita, perilaku kita, dan apa-apa yang kita miliki akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan pengadilan Tuhan. Pikirkan dan renungkan.